warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Iswara Ritonga dengan NIM 2514070022 dari kelas PGMIA. Saya dari kelompok 12. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Qasim MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai priorisasi pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan karakter manusia. Sebagai suatu proses, pendidikan tidak hanya berlangsung pada suatu saat saja, akan tetapi proses pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan. Dari sinilah kemudian muncul istilah pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education, dan ada juga yang menyebutnya pendidikan terus-menerus. Islam mengakui adanya pendidikan sepanjang hayat karena perjalanan manusia melalui tahapan-tahapan tertentu. Maka, pembahasan tentang pendidikan harusnya difokuskan pada tahapan-tahapan tersebut yang biasanya disebut dengan priorisasi pendidikan Islam. A. Pendidikan peranatal atau tarbiyah qabla al-wiladah. Pendidikan peranatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Masa ini ditandai dengan fase pemilihan jodoh. 1. Pemilihan jodoh. Fase ini adalah fase persiapan bagi seseorang yang sudah dewasa untuk menghadapi hidup baru, yaitu berkeluarga. Salah satu pendidikan yang harus dimiliki oleh seseorang yang sudah dewasa itu adalah masalah pemilihan jodoh yang tepat, sebab masalah ini sangat mempengaruhi terhadap kebahagiaan rumah tangga nantinya. Ada syarat yang paling cocok untuk memilih calon istri diantaranya adalah 1. Saling mencintai antara kedua calon mempelai. 2. Memilih wanita karena agamanya, agar nantinya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang memilih kemuliaan seseorang akan mendapatkan kehinaan. Jika memilih karena hartanya, maka akan memperoleh kemiskinan. Jika memilih karena kedudukan, maka akan memperoleh kerendahan. 3. Wanita yang soleha. 4. Sama derajatnya dengan calon mempelai. 5. Wanita yang hidup di lingkungan yang baik. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang memilih kemuliaan sebagai landasan pilihan, ia akan terhinakan. Dan apabila harta menjadi landasan, ia akan merasa kekurangan. Dan apabila keturunan yang dipilihnya sebagai utama, ia akan selalu merana. Rasulullah SAW tidaklah hanya menganjurkan kepada seorang pria untuk memilih calon istri yang taat beragama, akan tetapi juga menganjurkan kepada perempuan untuk memilih calon suami yang taat beragama. 2. Fase perkawinan atau pernikahan. Menurut Abdullah Nasi'uwan, masalah perkawinan terdiri dari 2 aspek, yakni perkawinan sebagai fitrah insani, perkawinan sebagai kemaslahatan sosial. Ada beberapa aspek yang dijelaskan oleh syariat Islam yang berhubungan dengan anjuran pernikahan atau perkawinan. Di antaranya A. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah. Hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis beliau, yaitu siapa saja yang mampu untuk menikah, maka ia tidak menikah, maka tidaklah ia termasuk golonganku. Hadis riwayat Tabrani dan Baghaqi. B. Menciptakan ketenangan. Berdasarkan Quran Surah Ar-Rum ayat 21, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rasa tentram, cinta, dan kasih sayang antara suami istri, dan mendapatkan keturunan. Salah satu tujuan utama pernikahan disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 72 sebagai cara untuk mendapatkan keturunan dan anak cucu. C. Menjaga kehormatan. Berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 1, perkawinan berfungsi untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan dari maksiat. D. Anjuran Rasulullah. Terdapat kutipan hadis yang menganjurkan para pemuda yang mampu untuk menikah guna menjaga kesucian diri atau berpuasa jika belum mampu. Selanjutnya, fase kehamilan. Salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan. Karena itu, seorang istri sangat mengharapkan ia dapat melahirkan seorang anak. Sebagai tanda, seorang istri akan memiliki seorang anak adalah melalui proses kehamilan selama lebih kurang 9 bulan. Oleh karena itu, proses pendidikan sudah dimulai semenjak anak dalam kandungan
atau prenatal education, yaitu masa perkembangan anak sebelum lahir dan masa berada dalam kandungan ibu. Masa ini dimulai semenjak periode konsepsi, yaitu pertemuan sperma dan ovum. Proses ini berkembang sampai anak itu lahir ke dunia yang memakan waktu lebih kurang 9 bulan. B. Pendidikan pasca natal atau tarbiyah ba'da al-wiladah. 1. Fase bayi. Masa bayi disebut juga masa mulut atau oral fase. Disebut demikian karena bayi dapat mencapai pemuasan kebutuhan hidupnya dengan menggunakan mulutnya. Apabila pemuasan kurang terpenuhi, anak dapat menjadi penghisap ibu jari. Ciri khas pada masa mulut adalah A. Pada bulan pertama, bayi sedang tidur, sehingga disebut si penidur. B. Hidupnya hanya makan, tidur dan dibersihkan seakan-akan hidup. C. Seakan-akan belum ada hubungan dengan dunia luar atau pasif. Fase bayi ialah fase kehidupan manusia terhitung dan saat kelahiran sampai kira-kira berumur 2 tahun. Selama rentang waktu itu, kehidupan bayi biasanya sangat tergantung pada bantuan dan pemeliharaan pihak lain, terutama si ibu. Dalam periode ini, peranan ibu besar sekali. Sejak dari memberi makan, membersihkan tempat dan pakaian, memandikan, menidurkan, menimang-nimang, menggendong, dan menyusui, semuanya hampir dilakukan oleh ibu. Peranan ibu yang bagi pendidikannya, demikian besarnya terhadap si bayi itu, tentu mempunyai arti tersendiri. 2. Fase kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah masa selepas usia 2 tahun hingga anak usia 6 tahun. Jadi, batasnya sejak lepasnya panggilan bayi sampai dia masuk sekolah. Dalam mendidik anak seusia itu, orang tua harus mengambil jalan tengah. Jangan terlalu lunak dan jangan terlalu keras. Orang tua harus memahami potensi-potensi yang dimiliki oleh anak semasa itu. Perkembangan indera yang pesat membuat anak banyak berinisiatif. Dia mulai ikut terlibat berhubungan dengan orang lain. Bermain merupakan kegiatan yang paling disenangi. Potensi seperti itu dapat digunakan menanamkan nilai-nilai pendidikan. 3. Fase anak-anak, yaitu umur 6 tahun sampai 12 tahun. Periode anak-anak dimulai sejak anak berusia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang. Pada masa ini, anak sudah mulai mengenal Tuhan melalui bahasa dan kata-kata orang yang berada di lingkungannya yang pada mulanya diterimanya secara acuh tak acuh. Lambat laun tanpa disadarinya akan masuklah pemikiran tentang Tuhan dalam pembentukan kepribadiannya dan menjadi objek pengalaman agamis. Karakteristik pada masa anak ini yaitu 1. Anak mulai bersekolah. 2. Guru mulai menjadi pujaannya. 3. Gigi tetap mulai tumbuh. Yang keempat, anak mulai gemar membaca. 5. Anak mulai malu apabila auratnya dilihat orang. 6. Hubungan anak dengan ayahnya semakin erat. 7. Anak suka sekali menghafal. Sejak dini, telah diupayakan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga anak akan lebih mudah bergaul dengan orang lain. Pada usia ini, dengan berkembangnya sifat sosial yang positif, anak sudah siap untuk bersekolah di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, meskipun sebelumnya banyak juga yang belajar ke taman anak-anak. 4. Fase remaja. Setelah anak melalui masa kanak-kanak dan masa anak-anak, seterusnya ia akan memasuki masa remaja. Masa ini berlangsung dari umur 12 sampai 21 tahun. Menurut Sumardi Surya Brata, proses tersebut melewati 3 langkah, yaitu 1. Karena tiadanya pedoman, si remaja menentukan sesuatu yang dianggap bernilai, pantas diharga dan dipuja. 2. Pada taraf yang kedua, yaitu objek pemujaan itu telah menjadi lebih jelas, yaitu pribadi-pribadi yang dipandangnya mendukung sesuatu nilai, jadi personifikasi. Yang ketiga, yaitu si remaja telah dapat menghargai nilai-nilai lepas dan pendukungnya, nilai sebagai hal yang abstrak. 5. Definisi fase dewasa dimulai setelah berakhirnya
Masa kegonjangan jiwa remaja merupakan masa ketenangan jiwa dan ketetapan hati. Meskipun persoalan hidup tetap bisa memicu sedikit kegonjangan jiwa, pendidikan dan bimbingan tetap diperlukan pada masa ini. Selanjutnya yaitu fase dewasa dini. Menurut Neti Hatati, membagi masa dewasa menjadi 3 tahap. Salah satunya adalah rentang usia mulai dari 18 tahun hingga sekitar 40 tahun. Karakteristik utamanya yaitu masa pencarian, kemantapan, dan masa reproduktif. Periode yang penuh masalah, ketenangan emosional, dan isolasi sosial. Masa terjadinya perubahan nilai-nilai, peningkatan kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup baru. Tantangannya yaitu penyesuaian terhadap keluarga dan pekerja dianggap paling sulit karena adanya tuntutan peran baru, yaitu newinis. Sosialnya yaitu dalam memilih pasangan, individu cenderung mencari yang sesuai dengan status sosialnya. Kesimpulan, pendidikan seumur hidup merupakan proses pendidikan yang berlangsung terus-menerus sejak sebelum manusia lahir hingga akhir hayat. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya diperoleh di sekolah, tetapi juga dalam keluarga, lingkungan, dan pengalaman hidup sehari-hari. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan sudah dimulai sejak periode prakonsepsi, yaitu qabla al-nikah, yaitu melalui pemilihan pasangan yang baik dan persiapan membangun keluarga yang saleh sebagai dasar lahirnya generasi yang berkualitas. Pada periode pranatal atau qabla al-wiladah, pendidikan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan melalui perhatian orang tua terhadap kesehatan, perilaku, doa, serta lingkungan yang baik agar perkembangan janin berlangsung optimal. Selanjutnya, pada periode pasca natal atau ba'da al-wiladah, pendidikan diberikan setelah anak lahir melalui pengasuhan, kebiasaan akhlak, penanaman nilai agama, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup bertujuan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan mampu berkembang secara terus-menerus dalam setiap tahap kehidupannya. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.